Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu, Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, apa kabar? Wah, saya yakin dan percaya bahwa pagi ini adalah pagi yang diberkati Tuhan. Hari ini adalah hari yang diberkati Tuhan. Dan Bapak Ibu adalah orang-orang yang menikmati berkat-berkat itu. Terbukti dari Bapak Ibu mengikuti Victorious Devotion ini. Lebih lagi, mari kita bersatu dalam doa untuk kita sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari yang telah Tuhan berkati ini. Kami tidak mau menyia-nyiakan hari ini dengan kami tidak melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami yang sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, tuntun kami, mampukan kami untuk mengerti dan memahami kebenaran firman-Mu dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Biarlah firman-Mu itu tertanam dalam hati kami, berakar, tumbuh, berbuah, berlipat-lipat kali ganda, 10, 20 hingga 100 kali lipat, dan banyak orang yang menikmati buah daripada firman-Mu itu. Urapi setiap kami, mampukan setiap kami Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Bapak Ibu, Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, di hari ini kita mau sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema Roh Kudus dalam komunitas orang percaya. Siapa orang percaya itu? Saya yakin dan percaya bahwa Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus yang hari ini mengikuti Victorious Devotion ini adalah orang-orang percaya. Kalau itu adalah Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus orangnya, sama-sama katakan amin. Haleluya. Nah, mengapa kita perlu Roh Kudus dalam komunitas kita? Ayat bacaan kita terdapat dalam Efesus 4 ayat 3. Mari kita baca. Saya bacakan untuk kita semua. Berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Haleluya. Kita adalah satu tubuh dalam Kristus. Yang percaya katakan amin. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, kalau kita sudah memiliki kesadaran bahwa kita adalah kesatuan dalam tubuh Kristus, maka Roh Kudus tidak hanya bekerja dalam kehidupan pribadi seseorang saja, tetapi Roh Kudus juga berbicara, bekerja dalam komunitas. Apakah komunitas yang paling terkecil dalam kehidupan kita? Bisa keluarga, bisa komunitas sel, bisa bergereja, bisa organisasi gereja. Dalam ayat yang kita baca, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus mengingatkan dan menegaskan bahwa kesatuan dalam komunitas orang percaya itu bukan terjadi secara otomatis begitu saja. Tetapi ada satu kesadaran di mana ada satu kesamaan. Ya, ASEAN terbentuk karena ada kesamaan nasib dari bangsa-bangsa yang tinggal di dalamnya. Begitu juga dengan organisasi-organisasi di dunia ini. Ada satu visi, ada kesamaan, ada tujuan. Gereja bisa ada karena ada satu landasan yang sama. Jadi satu komunitas terjadi bukan karena begitu saja, tetapi ada sebuah kesamaan, ada tujuan yang sama, ada pencapaian-pencapaian yang sama. Ada sesuatu yang harus diusahakan dan dipelihara. Jadi dalam ayat yang kita baca tadi, dan berusahalah memelihara, ada sebuah perintah untuk memelihara yang namanya kesatuan atau henotes, yang mengacu kepada arti persatuan yang bersumber dari satu sumber. Kesatuan yang bersumber dari satu asal. Dalam konteks tersebut, dalam ayat tersebut, apa asalnya? Dalam komunitas kita sebagai orang percaya, apa asalnya? Apa sumbernya? Sumbernya yaitu Roh Kudus. Kesatuan gereja bukan hanya sekedar kesepakatan orang-orang yang ada di dalamnya. Kesatuan komunitas orang-orang percaya bukan hanya sekedar sama visinya, sama pengakuan imannya, sama doktrinnya. Bukan, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita sebagai gereja, sebagai orang percaya, landasan kita berkumpul bersatu menjadi satu komunitas. Oh, karena doktrin kita sama. Oh, karena pengakuan iman kita sama. Waduh, sangat miris sekali Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Oh, karena warna kulit, suku, dan yang lain-lainnya sama. Wah,
sangat terbatas sekali jangkauan kita, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Tetapi Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat yang ada di Efesus untuk mengusahakan, untuk memelihara kesatuan roh yang sumbernya adalah Roh Kudus. Jadi kesatuan gereja, kesatuan komunitas orang Kristen bukan hanya karena visi dan misinya saja yang sama, bukan karena nasib atau warna kulit kesukuannya saja yang sama, tetapi yang harus menjadi dasar adalah Roh Kudus sebagai sumber kesatuan itu. Setiap orang percaya akan tetap terhubung dalam satu kesatuan itu. Karena apa? Satu roh. Menyadari kita satu tubuh dan satu roh. Dan kalau kita baca ayat-ayat yang selanjutnya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, di ayat 4, satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Diingatkan lagi tuh di ayat 5, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Satu. Tetapi berdasarkan tema kita di bulan ini, bahwa kita mau hidup di dalam kuat kuasa Roh Kudus, maka ya kita harus memelihara satu roh ini, kesatuan roh ini, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Jadi Rasul Paulus sangat-sangat menegaskan sekali nih, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Dan itu juga dia berbicara kepada jemaat yang ada di mana? Di Korintus. 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 3. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, kalau gereja memahami ini, kalau hamba Tuhan memahami ini, kalau orang-orang percaya memahami ini, maka perpecahan tidak akan terjadi. Gontok-gontokan tidak akan terjadi. Sikut sana, sikut sini tidak akan terjadi. Masakah kita yang berasal dari satu roh yang sama, kita berada dalam tubuh yang sama walaupun kita berbeda-beda? Kita saling cakar, kita saling gigit, kita saling cubit, kita saling tendang, saling pukul. Kalau itu terjadi, pertanyaannya adalah, dari manakah roh kita? Apakah status kita sebagai tubuh yang kepalanya adalah Yesus Kristus, yang rohnya adalah Roh Kudus? Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, biarlah apa yang diajarkan Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, kepada jemaat di Korintus, kepada jemaat-jemaat yang lain, menjadikan kita memiliki kesadaran, kita memiliki satu kesatuan di dalam tubuh Kristus, kita memiliki sumber yang sama. Biarlah ikatan damai sejahtera itu mengikat kita dalam komunitas. Walaupun isi komunitas kita berbeda-beda, tetapi kita satu roh. Walaupun kita dalam satu tubuh beda-beda fungsinya, tetapi kita satu tubuh. Biarlah kita diikat dengan tali kasih, diikat dengan tali damai sejahtera yang daripada Tuhan, sehingga tidak ada konflik, tidak ada perpecahan, tidak ada saling menjatuhkan, tetapi kita saling menguatkan, saling melengkapi, saling membangun satu dengan yang lain untuk tujuan kemuliaan Tuhan. Roh Kudus bekerja dalam komunitas orang percaya untuk tujuannya, untuk tujuan sang empunya hidup ini, bukan untuk tujuan pribadi lepas pribadi. Izinkan Roh Kudus memimpin komunitas kita, izinkan Roh Kudus memimpin keluarga kita, izinkan Roh Kudus memimpin gereja kita. Biar agenda gereja kita, agenda keluarga kita, agenda komunitas kita, agenda pribadi kita adalah agendanya Tuhan. Semua tentang Tuhan, bukan tentang kita. Semua pokoknya tentang Tuhan. Tentang visi, tentang misinya Tuhan. Kita punya visi, punya misi, kita punya cita-cita, kita punya impian. Yes, tetapi biarlah kedaulatan dan kehendaknya Tuhan di atas itu semua. Kesatuan dalam roh bukannya sekedar lip service, bukannya sekedar kata-kata, tetapi harus kita tunjukkan dalam
tindakan nyata di dalam kehidupan kita. Amin. Buat firman Tuhan pada hari ini, biarlah komunitas kita terus dituntun oleh kuat kuasa Roh Kudus. Komunitas kita, gereja kita, keluarga kita, pribadi kita tetap di dalam kuat kuasa Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa yang baik dalam surga, terima kasih untuk Roh-Mu yang kudus yang menjadi sumber kesatuan daripada komunitas kami. Kami mau terus berusaha memelihara. Kami mau terus, Tuhan, mengizinkan Roh Kudus menjadi dasar dari komunitas kami, gereja kami, keluarga kami. Sehingga apa yang menjadi keinginanmu, menjadi kerinduanmu, menjadi visimu, menjadi misimu, itu juga yang kami hidupi. Mampukan setiap kami, mampukan setiap komunitas kami, mampukan gereja kami. Sehingga kami saling menguatkan, saling menopang, saling memperlengkapi satu dengan yang lain. Bukan saling menjatuhkan, saling melemahkan, saling menyakiti. Ampuni kami jikalau kami melakukan itu semua. Melakukan hal-hal yang tidak mencerminkan kesatuan tubuh, yang tidak mencerminkan kesatuan sumber roh yang daripada Roh Kudus. Saat ini kami mau memperbaharui apa yang tidak tepat daripadamu. Keluarga lepas keluarga, komunitas lepas komunitas, gereja demi gereja. Kami mau tetap terus satu di dalam Roh-Mu, satu di dalam tubuh-Mu ya Tuhan. Ini doa dan permohonan kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai ketemu di Victorious Devotion yang akan datang. Bapak Ibu Saudara Tuhan Yesus Kristus tetap hidup dalam kuat kuasa Roh Kudus. Salam kemenangan, Tuhan Yesus berkati. Shalom.